Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar sistem basis data. Sebelum kami mempresentasikan tugas besar sistem basis data, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya, yaitu Gusti Ngurah Raja Putra Bumi dengan NIM 1020223000159. Saya Akmal Supena dengan NIM 102022300035. Saya John Paul Ginting dengan NIM 102022330398. Saya Nata Abdel Susanto dengan NIM 102022230171. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Dimulai dari latar belakang. Industri asuransi melindungi individu, bisnis, dan aset dari risiko dengan menggunakan data yang penting dalam operasinya. Pengenalan sistem basis data telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memungkinkan analisis data yang lebih rinci, dan peningkatan layanan kepada pelanggan. Perubahan ini telah membawa dampak positif pada industri asuransi, memperbaiki operasional dan layanan dalam era digital. Tujuannya yaitu yang pertama, mempermudah dalam mengelola data yang ada pada sistem yang dibuat. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis bagaimana membuat database dari suatu sistem. Yang kedua, manfaat. Yang pertama, menjadikan suatu sistem yang dibuat menjadi lebih efisien dan terstruktur, terutama dalam pengolahan data. Yang kedua, memahami lebih dalam bagaimana cara dan setiap langkah untuk merancang dan membuat suatu database. Baik, bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bab 3 yaitu perancangan basis data. Tinjauan instansi terkait. Dimulai dengan profil instansi, profil perusahaan yaitu Asuransi Paul Ganteng, beralamat Jalan Pengen Kumlaut, nomor 16, Bandung. Teleponnya 021 123 456 789. Emailnya asuransi.jpg@gmail.com. Websitenya www.asuransi.jpg.com, dan jam operasinya Senin sampai Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 8 malam. Minggu mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Asuransi Paul Ganteng siap melayani semua kebutuhan asuransi Anda dan keluarga. Visi dan misi. Yang pertama, visi yaitu menjadi penyedia asuransi termuka yang diakui karena komitmen kami terhadap kualitas pelayanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat. Dilanjut dengan misi, memberikan layanan terbaik dari semua perusahaan asuransi yang lain, mengembangkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan profesional karyawan. Arsitektur basis data. Oke, saya akan menjelaskan tentang arsitektur basis data. Yang pertama, dimulai dengan struktur organisasinya. Struktur organisasi dari perusahaan asuransi kami yang dikepalai oleh direktur utama. Direktur utama membawahi 3 direktur pada divisinya masing-masing. Contohnya, di sini kami membuat direktur keuangan, ada direktur keuangan, kemudian ada direktur teknik, dan ketiga ada direktur pemasaran. Tiap direktur mempunyai bawahan untuk mendukung kinerja mereka pada perusahaan kami, di mana direktur keuangan memiliki bawahannya yaitu staf keuangan.
Direktur teknik juga memiliki memiliki bawahan untuk membantunya, yaitu staf teknik. Dan direktur pemasaran yang memiliki anggota yang mendukung kinerja mereka pada pemasaran, yaitu staf pemasaran. Fungsi dari direktur utama yaitu bertanggung jawab atas kepemilikan dan pengelolaan keseluruhan usaha. Yang kedua, ada menetapkan visi, misi, dan tujuan dari perusahaan. Yang ketiga, ada mengambil keputusan strategis terkait dengan perkembangan bisnis dan investasi. Dan selanjutnya, ada memastikan keberlangsungan dan profitabilitas bisnis secara keseluruhan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang ERD pada database kelompok kami, yang dimulai dari tabel asuransi perjalanan yang memiliki kolom yang terikat padanya, yaitu ada ID pengendara, plat kendaraan, tanggal mulai, nama pengendara, dan tanggal selesai. Yang selanjutnya ada tabel asuransi kesehatan, yang dimana tabel asuransi kesehatan ini juga memiliki beberapa kolom yang ada pada tabel asuransi kesehatan, yaitu ada ID pasien, umur pasien, nama pasien, keluhan pasien, dan pembayaran. Selanjutnya ada asuransi jiwa yang memiliki beberapa kolom, yaitu ID pasien, umur pasien, tanggal wafat, nama pasien, dan jenis kelamin. Lalu selanjutnya ada asuransi kendaraan, yang dimana asuransi kendaraan ini berisi tanggal klaim, tanggal mulai, merek kendaraan, jenis kendaraan, dan plat nomor. Dan tabel yang terakhir ada asuransi pendidikan, yang dimana memiliki 5 kolom yang ada pada tabel tersebut, yaitu alamat mahasiswa, nama mahasiswa, ID mahasiswa, umur mahasiswa, dan jenis kelamin. Semua tabel tersebut terrelasikan dengan satu tabel besar, yaitu pasien. Yang dimana pasien ini juga contohnya pasien ini memiliki asuransi kesehatan, yang dimana asuransi kesehatan ini memiliki data-data dari pasien. Seperti ID pasien juga ada, umur pasien ada, nama pasien juga ada, keluhan pasien juga ada, dan pembayaran dari pasien. Dan semua tabel asuransi tersebut saling berelasi terhadap pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relational diagram. Yang pertama, kita akan menjelaskan dari tabel asuransi kendaraan, di mana plat nomor yang jenisnya integer sebagai primary key-nya, lalu kemudian ada jenis kendaraan dengan jenis varchar dengan value 250, kemudian ada merek kendaraan juga sama seperti jenis kendaraan yang memiliki jenis varchar dengan value 250 juga, tanggal mulai dengan jenis date, dan tanggal claim juga jenisnya sama seperti tanggal mulai, yaitu date. Selanjutnya ada asuransi perjalanan, yang dimana plat kendaraan tersebut sebagai integer atau bisa juga sebagai integer, dan plat kendaraan juga menjadi primary key pada tabel asuransi perjalanan. Lalu ada kolom nama atau nama pengendara yang memiliki jenis dari varchar dengan value 250. Lalu selanjutnya ada tanggal mulai dengan jenis date, ID pengendara jenisnya integer, tanggal selesai juga jenisnya date. Yang selanjutnya ada asuransi jiwa, di mana ID pasien dengan jenis integer sebagai primary key-nya,
Lalu selanjutnya ada nama pasien dengan jenis varchar dengan value 250. Lalu ada umur pasien dengan jenis integer, jenis kelamin dengan jenis varchar dengan value 250, dan tanggal wafat yang memiliki jenis date. Selanjutnya ada asuransi kesehatan. Pada asuransi kesehatan, ID pasien sebagai primary key-nya. ID pasien dengan jenisnya integer. Lalu di bawahnya ada nama pasien dengan jenis varchar dengan value 250. Selanjutnya juga ada umur pasien yang memiliki jenis integer dan pembayaran dengan jenis integer juga. Dan tabel yang terakhir ada asuransi pendidikan, di mana ID mahasiswa dengan jenis integer sebagai primary key-nya. Dan kolom nama mahasiswa memiliki jenis varchar dengan value 50, umur mahasiswa dengan jenis integer, jenis kelamin dengan jenis kolomnya itu ada varchar dengan value 45, alamat mahasiswa dengan jenis teks dengan value-nya 50. Semua tersebut semuanya saling terrelasi oleh tabel pasien. Dan di mana tabel pasien memiliki ID pasien sebagai primary-nya dengan jenis integer. Kemudian ada nama pasien dengan varchar value-nya ada 25. Lalu ada umur pasien dengan jenis integer, dan ada asuransi kendaraan plat nomor dengan jenis integer, ada asuransi jiwa ID pasien dengan jenis integer juga, kemudian ada asuransi perjalanan plat kendaraan dengan jenis integer, dan ada asuransi pendidikan ID mahasiswa dengan jenis integer. Dan yang terakhir ada asuransi kesehatan ID pasien dengan jenis integer. Contohnya di sini umur pasien dengan jenis integer tersebut saling terrelasi oleh asuransi jiwa. Makanya ini dibilang sebagai diagram relationalnya atau IRB-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RDBMS dan Data Definition Language. RDBMS adalah sistem manajemen basis data yang menggunakan modal relasional. Terdapat beberapa fitur dari RDBMS, yaitu ada fitur integritas data, ada fitur dukungan transaksi, terdapat juga fitur keamanan data, dan mereka mendukung dukungan bahasa SQL. DDL atau Data Definition Language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data. Contoh dari bahasa SQL, contoh perintah dari DDL yaitu create yang membuat objek basis data baru. Contohnya jika kita ingin membuat sebuah database pada SQL, kita menggunakan codingan create. Contohnya create asuransi underscore jiwa. Harus tersebut codingannya dirunningkan saja, maka akan terjadi sebuah database baru. Lalu ada alter yang ingin mengubah struktur objek basis data yang ada. Baru selanjutnya ada drop, itu untuk menghapus objek basis data. Biasa drop ini digunakan untuk menghapus beberapa bagian yang ada pada tabel di dalam database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengantar DBMS dan SQL. Database Management System atau DBMS. Pertama, definisi. Perangkat lunak untuk mengelola basis data. Yang kedua, fungsi. Memungkinkan pemasukan, perubahan, penghapusan,
manipulasi, dan pengambilan data secara efisien. Selanjutnya komponen utama DBMS. Yang pertama, perangkat keras, komputer, dan komponennya CPU, memori, dan hard disk. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak DBMS itu sendiri. Yang ketiga, data. Data yang terintegrasi dan dibagi dalam basis data. Yang keempat, pengguna. Pengguna akhir pemrogram aplikasi administrator basis data. Selanjutnya jenis-jenis DBMS. MS Access, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan Hybrid. Selanjutnya bahasa model relasional pengantar DBMS dan SQL. SQL adalah bahasa standar untuk mengelola dan memanipulasi basis data relasional. Kategori perintah SQL, DDL, Data Definition Language, dan DML, Data Manipulation Language. Yang kedua, DCL, Data Control Language, dan TCL, Transaction Control Language. Yang ketiga, sintaks dasar, yaitu select untuk mengambil data, insert untuk menambah data, dan update untuk memperbarui data, delete untuk menghapus data. Selanjutnya, bab 4 adalah implementasi. Yang pertama, konstruksi tabel, membuat DDL, yaitu membuat database, membuat tabel asuransi jiwa. Yang ketiga, membuat tabel asuransi kendaraan. Yang keempat, membuat tabel asuransi kesehatan. Yang kelima, membuat tabel asuransi perjalanan. Yang keenam, membuat tabel asuransi pendidikan. Yang ketujuh, membuat tabel pasien. Selanjutnya adalah membuat DML, Design Input. Yang pertama, mengisi value asuransi jiwa. Yang kedua, mengisi value asuransi pendidikan. Yang tiga, mengisi value asuransi kendaraan. Yang keempat, mengisi value asuransi kesehatan. Yang kelima, mengisi value asuransi perjalanan. Yang keenam, membuat storage prosedur. Yang ketujuh, membuat trigger. Yang ke-8, membuat DCL. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, basis data terstruktur dan mudah diakses memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat. Ini membantu dalam merencanakan strategi jenis jangka panjang. Yang kedua, database yang telah kami buat ini dapat membantu sistem data asuransi agar lebih mudah dalam mengelola bisnis yang dipunyai. Yang ketiga, dengan penerapan basis data yang baik, berbagai aspek operasional seperti pengelolaan, persiapan, dan keupdatean data akan selalu terintegrasi dengan data. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.